Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Lingkungan tercipta agar semua makhluk hidup bisa tinggal untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, suatu lingkungan terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda mati. Untuk komponen biotik, contohnya ada hewan, manusia, tumbuhan. Dan untuk komponen abiotik, contohnya itu ada udara, suhu, tanah, air, dan cahaya matahari. Ekosistem tersusun dari individu, organisme tunggal, adapun populasi kumpulan dari beberapa individu. Individu sejenis yang hidup pada suatu daerah atau tempat dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada komunitas, yaitu berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya seperti berikut ini. Individu contohnya seekor ikan. Hanya satu ekor ya, individu itu. Nah, untuk populasi yaitu terdiri dari beberapa individu. Artinya ada banyak ikan di dalam laut atau di dalam kolam, di dalam akuarium. Ikannya lebih dari satu. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas contohnya itu terumbu karang yang terbentuk dari populasi ikan, populasi ganggang, dan populasi hewan di sekitarnya. Nah, contoh komunitas ini pada gambar yaitu ada di dalam laut ya. Jadi dalam komunitas itu terdiri dari banyak populasi ya. Ada populasi ikan, populasi terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, antara komunitas dan lingkungannya terjadi interaksi sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, tumbuhan, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora, dan dekomposer atau pengurai. Contohnya mikroorganisme. Nah, untuk komponen penyusun ekosistem, terbentuklah sebuah rantai makanan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada produsen atau tumbuhan hijau. Ya, di sini ada padi. Selanjutnya ada konsumen, yaitu herbivore, yaitu pemakan tumbuhan. Di sini ada burung pemakan biji, yaitu konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada karnivora, yaitu ular sawah. Ular sawah memakan burung pemakan biji. Selanjutnya ular dimakan oleh burung elang, konsumen tingkat 3. Nah, saat elang mati diuraikan oleh bakteri. Jadi fungsinya pengurai atau dekomposer itu menguraikan organisme yang sudah mati. Jadi organisme yang sudah mati tersebut nantinya akan menyuburkan tanah gitu, diuraikan oleh bakteri dan nantinya akan menyatu dengan tanah yang kemudian akan menyuburkan tanaman. Selanjutnya ada perubahan ekosistem. Seiring berjalannya waktu, suatu ekosistem akan mengalami perubahan dari kondisi semula. Perubahan ekosistem dapat berlangsung dengan cepat maupun lama, terjadi secara perlahan. Terjadi secara alami atau ulah manusia. Berikut ini penjelasan mengenai perubahan ekosistem. Contoh secara lama dan terjadi secara alami adalah letusan gunung berapi. Mengapa dikatakan sangat lambat? Karena setelah gunung meletus, daerah akan menjadi tandus. Namun lama-kelamaan daerah sekitar letusan akan subur, ditumbuhi oleh banyak tanaman. Adapun contoh perubahan ekosistem oleh manusia adalah penebangan hutan. Hutan menjadi gundul karena manusia memerlukan lahan untuk dijadikan perkebunan. Pohon-pohon diambil untuk dibuat memenuhi kehidupan, namun bisa berakibat fatal, yaitu terjadinya longsor, banjir, ataupun kebakaran hutan.
Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.